Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru hebat di seluruh Indonesia. Kami calon guru penggerak angkatan 8 kelas 17 kelompok B2 dengan fasilitator Ibu Dewi Puspasari dan pengajar praktik Ibu Dede Rahwati akan mempraktikkan coaching dan supervisi dengan rekan sejawat. Perkenalkan, nama saya Idan Wildan dari SDN Pasir Jaya, Kota Tasikmalaya. Saya Abdul Aziz Arasyid dari SMP Negeri 7 Tasikmalaya. Saya Lukmanul Hakim dari SD Negeri 1 Angkasa, Kota Tasikmalaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ajis. Apa kabar Pak De? Alhamdulillah. Gimana Pak Ajis kabarnya? Alhamdulillah baik Pak De. Gimana nih Pak De? Terima kasih ya Pak Ajis sudah datang. Iya sama-sama Pak De. Ini rencananya saya ini hari ini mau itu Pak, ada teman saya yang datang, dia punya permasalahan, kemudian minta saya untuk coaching dia. Itu jadi saya minta bantuan Pak Ajis juga buat mengamati nanti saya proses coaching. Oke, baik Pak Deluk. Dan nanti akan melakukan coaching ya. Iya. Nah kira-kira dalam proses nanti coaching itu Pak Deluk itu ingin mengembangkan kompetensi yang mana nih? Sebenarnya semua juga saya ingin kembangkan ya, karena saya rasa itu semua kompetensinya saya masih lemah. Tapi yang paling utama untuk hari ini tuh saya ingin kompetensi yang ingin ditingkatkan itu mendengarkan dengan aktif. Mendengarkan dengan aktif ya. Iya. Lalu bagaimana nih nantinya yang Bapak inginkan untuk saya amati? Oke, itu dengan mendengarkan dengan aktif itu, jadi saya bisa nantinya diharapkan itu nanti teman saya itu bisa mendapatkan solusi dari dia sendiri gitu. Kadang saya itu kurang fokus gitu, jadi betul, tidak bisa menyerap apa yang dia bicarakan, seperti itulah. Jadi mohon bantuannya Pak hari ini. Iya, boleh Pak De. Siap. Tapi Pak De sebelumnya ini pernah Pak Deluk melakukan coaching ini? Nah itu dia yang saya rasakan itu, yang lemahnya itu di itu Pak, saya mendengarkan dengan aktif itu. Selama coaching itu? Iya. Harus ditingkatkan lagi. Betul. Kalau misalkan selama Pak Deluk melakukan coaching, kira-kira penilaian, ada penilaian skalanya itu di mana nih kira-kira? Biasanya itu di awal-awal saya bisa lah mendengar, tapi lama-lama terabaikan gitu, jadi tidak bisa penuh gitu, seperti itu. Mungkin di angka berapa ya, 6 mungkin Pak? Di angka 6? Iya, 6 atau 6,5 lah gitu. dengan alasan yang tadi? Iya itu, jadi di awal-awal masih bisa gitu, mendengarkan dengan aktif, tapi kesininya kurang saya fokus. Betul, terabaikan lah dengan hal yang lain. Lalu kira-kira nanti harapannya ya setelah kita nanti melakukan coaching, terus saya mengamati, kira-kira untuk proses coaching hari ini, kira-kira Pak De punya keinginan nggak untuk meningkatkan skala apa idealnya gitu? Oke, mungkin saya fokus dulu ya Pak, mungkin berusaha untuk terus fokus dari awal nanti sampai akhir, tidak teralihkan gitu oleh yang lain gitu, seperti itu. Nah kira-kira dalam waktu dekat ini kapan nih Pak De akan melakukan proses kegiatan atau praktek coaching ini? Oh iya, hari ini Pak, soalnya hari ini? saya tadi betul. Sudah teleponan dengan teman saya, katanya dia sekarang lagi on the way. Iya, oke. Lagi di jalan mau ke sini. Iya, hari ini ya? Iya, hari ini kalau nggak salah. Iya. Gitu. Boleh saya tunggu ya. Ya sambil ngopi-ngopi aja Pak Ajis nunggu. Boleh sambil nunggu kopi ya. Nanti saya pesenin lah. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini dia Pak Ajis. Oh iya. Pak, apa kabar Pak? Iya, alhamdulillah. Iya. Oh ini Pak Ajis ya? Iya. Ini yang Bapak ceritakan waktu itu ya kemarin. Iya Pak Idan. Ini yang mau bantu saya nanti. Iya, boleh. Siap. Terima kasih loh sebelumnya Pak. Iya. Saya kemarin mau bimbing Bapak kan. Iya. Saya minta pertemuan hari ini. Iya. Karena ini Pak jujur aja nih. Ada yang gimana? Coba ceritain. Saya ini kan ada yang merasa terganjal gini gitu. Iya. Kalau tidak cerita ini. Kebetulan kemarin saya hubungi Bapak, alhamdulillah bisa ya.
di waktu ini ya. Ya. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama, Jadi Pak. begini Pak, aduh, Ya, saya gimana coba? ini di kelas ini menghadapi seorang murid ya. Jadi permasalahannya Iya, di ya, kelas. di siswa ya, di Ya, kelas siswa. di kelas yang saya ajarkan untuk tahun ajaran ini ya. Ya. Saya sambil nyatet ya Pak, maaf ya. Iya, siap. Ya. Kebetulan nih siswa ini sering tidak hadir Pak. Awal-awalnya di awal sih biasa ya, seminggu itu ada 3 hari masuk, 3 hari tidak ada. Kalau sebelumnya sih saya wajar aja ya, karena ada pemberitahuan juga dari orang tuanya, meskipun lewat WA ya, katanya sakit. Itu hampir tiap minggu ada 3 hari 2 hari. Tapi kesini jadi lama nih tidak masuk sekolah. Kan biasanya tiap minggu itu ada hadir ya. Iya. Tapi sekarang ini sudah seminggu penuh Tanpa Iya, ada konfirmasi. ada sih Pak. Oh, ada. Ada konfirmasi dari orang tuanya sakit ya, ada. Tapi saya mendengar dari temannya tidak Pak. Kemarin juga ada main dan Iya. Oke. Kira-kira nih, kalau menurut Pak Idan, dari tadi Pak Idan coba untuk bertanya ke temannya, mungkin Iya. itu tetangganya yang deket ya. Iya. Kira-kira menurut Pak Idan itu kenapa bisa seperti itu? saya juga belum tahu ya. Makanya saya mau berbincang dengan Bapak karena satu orang tuanya selalu menghubungi saya. Alasannya sih dulu itu sakit. Saya juga pernah tanyakan sakit apa, tapi setelah ditanyakan sakit apa, dia tidak menjawab juga Pak. Oke. Nah, kemudian ada juga kabar dari temannya, kan saya suka absen gitu ya. Iya. Kebetulan kata temannya, Pak senang tidak sakit itu. Kemarin juga ada. Nah saya itu jadi bingung nih, mana yang betul kan? Dari orang tuanya ada konfirmasi sakit, tapi dari teman-temannya tidak sakit, malah main. Itu saya saya juga bingung ya, seperti itu Pak. Ada usaha nggak dari Pak Idan untuk mencari tahu? Untuk saat ini saya baru ini ya, pertama kan menghubungi orang tuanya ya lewat WA, tapi Pak ya belum ketemu secara belum ketemu secara langsung. Iya. Yang kedua saya juga kan tanya anak-anak yang dekat, rumah terdekat. Nah kira-kira ini benar tidak, terus sakitnya apa, dan saya juga tanya juga ke guru kelas sebelumnya ya. Iya. Kata guru kelas sebelumnya juga bahwa ya itu sering tidak masuk sekolah. Ya. Jadi bukan hanya di kelas Pak Idan saja, Iya, tapi di kelas terdekat. Iya Pak gitu. Oke. Rencananya mau apa nih Pak Idan yang akan dilakukan? Kalau rencana saya yang kepikiran itu kan otomatis saya itu harus ketemu dulu nih sama orang tuanya ya. Dengan cara apa? Kan tadi sudah di WA, Ya, sudah. Dengan cara apa kira-kira? Dengan cara mungkin kunjungan kali ya Pak. Iya. Saya juga Iya. sudah terpikirkan ya, ada kunjungan ke rumahnya ya. Iya. Tapi kemarin itu kita kan tahu ya ada kegiatan di sekolah ya. Jadi saya betul. tidak terburu waktu gitu. Iya. Rencananya sih dalam dekat-dekat ini saya ingin berkunjung ke rumahnya untuk memastikan mana yang betul kan, antara keterangan dari orang tua ataukah dari temannya ya. Ya. Kayak memastikan juga kan anak itu tidak apa-apa gitu. Iya, saya juga kan ingin memastikan kira-kira nih hambatannya di mana, masalahnya di mana gitu kan Pak ya. Betul. Berarti dengan cara kunjungan langsung ke rumah ya, berarti Iya. itu bisa lebih lebih pasti gitu. Iya, bisa gitu. Ada lagi nggak rencananya yang lain? Itu dalam waktu dekat ya yang paling mungkin dilakukan itu dulu ya Pak ya. Iya. Karena kalaupun mau kita melakukan rencana yang lain, kita kan tidak tahu ini anak ini apa yang permasalahannya sehingga tidak masuk gitu ya. Dan orang tuanya seperti apa ya, sehingga bisa memberikan keterangan sakit, tapi kata teman-temannya tidak. Saya juga kan bingung Pak. Iya. Mungkin untuk saat ini saya akan menggali dulu ya Pak ya. Satu tadi kan bertemu dengan orang tuanya, yang kedua menggali ini
anak ini hambatannya di mana, kemudian motivasinya apa, dan kebutuhan yang tidak terpenuhinya apa gitu. Oke. Bapak sudah koordinasikan ini dengan pihak mana saja? Kebetulan untuk saat ini saya belum ya untuk ke Iya. kepala sekolah saya Rencananya belum. aja rencana. Rencananya saya tadi udah ada koordinasi dengan guru kelas sebelumnya, kemudian dengan temannya, dan kalau dengan orang tuanya saya belum menyampaikan bahwa saya akan ke rumahnya ya. Iya. Itu belum. Ada pihak-pihak lain nggak yang bisa membantu Bapak di sekolah gitu, untuk mencari tahu? Kebetulan saya selain dengan guru kelas yang sebelumnya tadi ya, kebetulan di pagi-pagi itu kan suka ada nih ya, orang tua yang mengantar anaknya, khususnya kan kelas 1 masih ada yang diantarkan ya, Pak. Iya, iya. Kebetulan itu rumahnya kan dekat. Tetanggaan gitu. Iya, tetanggaan. Iya. Saya akan coba mendekatinya ya, Iya, untuk mencari oke. tahu informasi tentang anak itu juga orang tuanya ya. Saya ingin memastikan saja. Oke, sangat bagus sekali rencana Pak Idan seperti itu. Jadi tadi coba dengan kunjungan langsung ke rumah itu, terus mencari juga informasi dari pihak lain, dari teman-temannya, dari tetangganya juga gitu, seperti itu. Oke, tadi mungkin Pak Idan juga bisa melakukan koordinasi dengan yang lain, mungkin bisa dengan siapa saja setelah itu? Setelah itu ya saya, tapi Dari pihak sekolah gitu, minta bantuan atau? untuk ke kepala sekolah saya tidak akan memberitahu dulu ya, karena saya ingin memastikan dulu kalau ini misalnya rencana yang saya lakukan ini berhasil, baru saya konfirmasikan ke kepala sekolah. Ataupun misalkan ada kegagalan nih rencana yang saya akan tempuh ini, saya juga baru akan memberitahukan kepala sekolah seperti apa. Jadi Pak Idan, Ya. iya terima kasih. Berarti Pak Idan mencoba dulu sendiri Iya. gitu tanpa ada ya itu nama. Oke, terima kasih, saya sudah menyimpulkan ya tadi berarti rencana Pak Idan. Nah, rencana tersebut itu kan ada waktu ya, ada Iya, prosesnya. iya, Pak. Kapan kira-kira? Rencananya saya mau secepatnya Pak, karena kalau dibiarkan terlalu lama, saya khawatirnya justru anak ini enggan untuk sekolah lagi Pak. Ya, saya rencana ini nanti sore Pak. Setelah saya pulang, kebetulan kita kan satu arah ya Pak ya. Ya. Kebetulan insya Allah saya hari ini nanti sore saya sudah memberitahu yang di rumah ya, untuk pulang agak lambat nih, Ya. karena untuk secepatnya ingin tahu gitu ya, Ya betul. betul. mengenai anak ini. Terima kasih Pak Idan, menginspirasi sekali. Tadi saya juga nanti kalau punya hambatan atau permasalahan yang sama, atau mungkin ada lagi yang bertanya ke saya bisa dapat referensi barusan dari Pak Idan seperti itu. Iya Pak, justru juga. justru saya yang berterima kasih telah membantu Kita ya. saling lah Pak ya, Iya. intinya seperti Saya itu. merasa saat ini saya tercerahkan loh Pak. Oh, Saya dengan mengungkapkan unek-unek curhatan Iya, iya. ini serasa lega gitu Iya. ya, puas sekali. Saya juga Pak Idan saya juga mendapatkan setidaknya Pak Idan sudah memberikan solusi seperti itu, ilmu juga buat saya tambahan. Oke, bagaimana perasaan Pak Idan sekarang? Iya Pak, alhamdulillah. Seperti yang sudah barusan ungkapannya, saya merasa lega, saya merasa rasanya itu mendapatkan pencerahan, dan saya lebih semangat untuk melakukan apa yang saya rencanakan. Awalnya saya ragu-ragu Pak, tapi setelah berbicara saya mendapatkan dorongan, semangat. Insya Allah nanti sore ini saya akan laksanakan rencana yang telah saya yang telah saya rencanakan itu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak ya. Sama-sama. Aduh, Terima kasih sangat membantu saya juga. sekali. Terima kasih. Alhamdulillah saya dapat pencerahan Pak Jis. Iya, Pak Mohon Idan. maaf nih, mangga. aduh, Iya. terima kasih atas kehadirannya. Iya, sama-sama Pak Dan Idan. Semoga lancar ya Pak Idan. Iya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Mungkin Kasihan itu. juga anaknya. Iya ya. Siap. Saya langsung aja Pak Siap. untuk melaksanakan aksinya. Siap, mantap. Yuk, Iya, assalamualaikum Pak. waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Iya Pak Deluk, gimana nih? Barusan setelah melakukan kegiatan coaching, kira-kira penilaian
Pak Deluk itu untuk kompetensi yang tadi diharapkan ya dalam mendengarkan aktif, kira-kira ada peningkatan nggak? Alhamdulillah ya Pak, menurut saya barusan setelah melihat reaksi dari Pak Idan, saya rasa ya mungkin adalah peningkatan sedikit lah kalau menurut saya, tapi saya kayaknya masih harus terus belajar, berlatih gitu, terus bisa membantu rekan juga. Betul. Nah kira-kira kalau misalkan tadi Pak Deluk katanya skala idealnya itu tadi rendah ya, 6,5 ya, ada setengahnya. Kira-kira untuk saat ini nih setelah melakukan coaching dengan Pak Idan, ada peningkatan ke nilai berapa nih kira-kira? Menurut saya naik level satu tingkat lah Pak, ke 7,5 gitu. 7,5. Bisa kamu kan alasannya kenapa bisa ke sana? Intinya kan kebiasaan saya itu kurang fokus ya Pak. Betul. Tidak mendengarkan dengan aktif gitu di tengah-tengah dan ke akhir. Tapi tadi saya coba untuk selalu aktif mendengarkan, terus sehingga akhirnya beliau juga bisa mendapatkan solusinya. Betul. Ya, saya kira naik satu level lah ke 7,5 menurut saya. Oke, tadi kan Pak Deluk meminta saya untuk mengamati ya. Yeah. Nah, boleh nggak saya mengemukakan hasil pengamatan saya? Boleh Pak? sekali Pak, silakan. Gitu ya. Pak Deluk, tadi saya mengamati ya dari proses kegiatan coaching tadi. Pak Deluk sudah mencatat poin-poin permasalahan dari yang diungkapkan oleh Pak Idan. Yeah. Terus tatapan mata fokus pada Pak Idan, coach berusaha untuk tetap menjadi pendengar yang aktif gitu. Nah itu. Bahkan dari poin-poin tadi, coach terlihat nyaman dengan terlihat beliau itu sudah bisa mengarahkan atau mencari solusi sendiri gitu kan. Nah berarti kalau saya amati dari hasil kegiatan coaching tadi, Pak Deluk itu sudah betul di jalur gitu kan, dari standar yang kita rujuk tadi. Kalau saya memberikan nilai sih sebetulnya itu bisa ada peningkatan bukan ke 8 sih. Kayaknya 2 poin deh, 9,5. 9,5 gitu Pak. Tapi saya rasanya belum sih Pak, tapi terima kasih juga Pak, iya, sudah betul. saya hargailah itu. Nah kira-kira menurut Pak Deluk gimana nih kalau misalkan saya kasih 9,5, layak gak? Saya kembalikan lagi ke Bapak Pak, tadi kan saya cuman ada di level 7,5, tapi kalau Bapak menilai saya seperti itu, saya tetap menghargai penilaian orang lain, karena itu kan lebih penting kan, lebih utama penilaian dari orang lain daripada dengan diri sendiri itu. Betul. Nah kira-kira nih kalau misalkan nantinya nih ada rencana gak tindak lanjut untuk mengembangkan kompetensi Pak Deluk dalam coaching ini nih, ada rencana nggak ke depannya gimana Pak? Paling saya tuh kan kalau ada rekan sejawat ya yang membutuhkan untuk di coaching, ya saya akan coba lagi sambil saya berlatih itu seperti itu. Saya coba lagi bantu mereka, mudah-mudahan mereka juga bisa mendapatkan solusi yang terbaik seperti itu. Amin ya, mudah-mudahan Pak Deluk itu betul-betul bisa mengembangkan kompetensi yang diharapkan ya. Bahkan tiga-tiganya dari present, mendengar aktif dan membuat pertanyaan berbobot itu kita bisa betul-betul menguasainya Pak Deluk ya. Siap. Nah nanti bisalah nanti kabari saya ya kalau misalkan ada agenda lanjutan. Siap. Kalau misalkan Pak Deluk mau melakukan coaching. Itu ya Pak Deluk. Terima kasih Pak ya. Iya sama-sama Pak Deluk. Makasih. Alhamdulillah saya mungkin tadi kata Pak Ajis ada peningkatan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk rekan. Amin Pak Deluk. Ya kalau gitu Pak Deluk saya mungkin pamit ya. Kalau misalkan ada apa-apa boleh hubungi saya kembali Pak. Siap. Iya, makasih Pak Deluk. Ya. Terima kasih Pak ya. Iya, sama-sama Pak Deluk. Siap. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.